Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang estimasi interval. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu estimasi interval untuk rata-rata populasi. Berbedanya apa dari yang 8.1? Jadi kalau 8.1 itu di sini diasumsikan variasinya diketahui sigma kuadratnya. Kemudian kalau di sini diasumsikan variasinya tidak diketahui, sehingga nanti di sini kita akan menggunakan S ya, atau simpangan baku dari sampel. Nah, di sini populasinya bisa berdistribusi normal atau tidak ya. Biasanya di sini tidak normal, tetapi datanya bisa banyak seperti itu. Oke, coba kita lihat ya. Di sini di mana interval kepercayaan untuk mu untuk variasinya tidak diketahui. Misalkan X1, X2, Xn merupakan sampel random dengan populasi normal, di mana X berdistribusi normal mu atau mu, variasinya mu, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, atau dia tidak normal tetapi n-nya besar ya. Dengan asumsinya adalah variasinya tidak diketahui, dan diketahui pula bahwa estimasi titik dari mu adalah X bar. Berdasarkan teorema limit pusat, diketahui transformasi T sama dengan X bar min mu per sig S per akar N ya. Di sini kita menggunakan S atau simpangan baku sampel, di mana T-nya distribusi T ya, menggunakan distribusi T, di mana nanti menggunakan alfa. Kalau T itu nanti distribusi T itu kita menggunakan tabel student T ya. Nanti kita menggunakan alfa dan n-1. N-1 ini adalah derajat kebebasan. Nah, di sini bentuknya menjadi probabilitas ya. Ini luasannya sama ya, prinsipnya sama dengan yang pernah saya ajarkan dulu ya. Jadi mencari luasan ya. Cuma di sini kita nanti menggunakan T bukan Z ya, seperti itu. Probabilitas dari T lebih besar dari negatif T alfa per 2, T alfa per 2, 1 min alfa. Kemudian ini kita substitusikan ya, teorema limit pusat, sehingga menjadi ini T ya, maaf, ini adalah T, ini T alfa per 2 ya. Kemudian di sini dengan proses yang sama ya, nanti diperoleh seperti ini. Jadi interval kepercayaan untuk mu dan variasinya tidak diketahui adalah ini. Probabilitas mu lebih besar dari X bar dikurangi T alfa per 2 kali S per akar N, dan lebih kecil dari X bar plus T alfa per 2 kali X per akar N ya. Ini contohnya. Diketahui tinggi badan di sini sudah 30 mahasiswa ya. Kemudian yang diambil secara acak, rata-ratanya adalah rata-rata dari 30 mahasiswa adalah 174,5 cm dengan simpangan bakunya adalah 6,9 ya, 6,9. Kemudian tentukan interval kepercayaan 98% untuk rataan tinggi badan semua mahasiswa. Di sini diketahui apa alfanya, karena ini 98%, maka alfanya 0,02, maka alfa per 2 adalah 0,01. Nanti kita mencari tabel T-nya adalah 0,01 kali n-1. N-1 namanya derajat kebebasan ya, atau DK disingkatnya, atau dinyebutnya juga derajat bebas juga bisa. Ini adalah 30 dikurangi 1 ya. Nah, kita akan lihat tabel student T. Derajat kebebasannya adalah berapa tadi? 29. Kita dapatkan ini, dan alfanya 0,01. Kita peroleh nilai tabelnya adalah 2,642 ya. 2,664 apa 46 ini? Pak cek, 46 ya, benar. N-nya 30, X barnya 174,5, kemudian S-nya 6,9. Di sini kita hitung ya. Jadi memang untuk mengecek ya, atau memudahkan perhitungan,
dan juga menghemat ya, menghemat proses itu. Hitung saja salah satunya, nggak usah dihitung semua. Ini kalau sini karena nilai kiri dan kanan itu kan pasti sama ya, sini tinggal untuk mengurangkan, di sini untuk menambahkan, jadi kanan kiri pasti sama. Khawatirnya kalau di sini hitung, sini misalnya benar, ternyata sini hitung lagi ternyata salah gitu, jadi pastikan salah satu saja gitu. Atau kalau boleh ditunda dua tapi memastikan berarti sama, berarti hitungnya sudah benar ya, karena kiri sama kanan pasti sama. Diperoleh P mu lebih besar di 81,53 kurang dari 267,46 sama dengan 0,98, atau dapat ditulis seperti ini. Di sini kita bisa memastikan bahwa 90% saya yakin bahwa interval ini memuat rataan tinggi badan semua mahasiswa, atau bisa juga dengan tingkat percaya 95%, saya yakin bahwa interval ini memuat rataan tinggi badan semua mahasiswa ya. Jadi itu untuk yang ketika tidak diketahui ya variansinya. Sekarang kita akan coba lanjutkan ke untuk proporsi. Misalkan X1, X2, X3, Xn merupakan suatu sampel random ya, berdistribusi normal. Diketahui bahwa penaksir titik atau estimasi titik proporsi P dalam suatu binomial adalah X bar, artinya akibat dari teorema sentral maka diartikan seperti ini, bahwa Z sama dengan P topi dikurangi P sama sigma per akar per sigma per akar ya, P kali Q per N ya, seperti itu. Nah, nanti di sini Z-nya kita ganti dengan bersama di sini. Jadi P ini adalah nanti sebagai nilai estimasinya. Kemudian ini saya kira dengan proses yang sama ya, kita peroleh untuk proporsi estimasinya seperti ini, bahwa P lebih besar dari P topi dikurangi Z alfa per 2 diberikan P topi Q topi. Baik ya, ini ada revisi pada bagian bawah, ternyata P topi Q topi ya, jadi saya perbaiki dulu. Lebih besar dari P topi dikurangi Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N lebih kecil dari P topi ditambah Z alfa per 2 akar dari P topi Q topi per N 1 min alfa. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Suatu sampel acak dari 200 pemilih yang diambil ternyata 144 mendukung calon A. Hitunglah interval kepercayaan 96% untuk proporsi pemilih yang mendukung A ya. Nah, jadi di sini diketahui P topi ya, P topi adalah proporsi ya, artinya proporsi itu adalah 144 per 200, artinya kalau kita proporsikan adalah 0,57 ya. Atau di sini Q topinya ya, Q topinya artinya berarti berapa Q topinya? 0,43 ya, berarti di sini kalau jumlahkan sama dengan 100% ya, atau 1. Kemudian alfanya adalah 0,04, maka alfa per 2 nya 0,02. Kita lihat dalam tabel kalau 0,02 itu berapa, tabel normal ya, 0,02 itu adalah negatif 2,05 ya. Seperti yang saya sampaikan, Bu, kenapa negatif ya, karena ya posisinya di kiri. Nah, karena di sini tuliskan adalah yang positif, maka saya pakai yang positif, karena kita hanya menunjukkan bahwa ini titik ini luasannya adalah 2,05 seperti itu ya, dan tidak mempengaruhi hasil, karena nanti di sini kita tinggal tuliskan saja yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan itu adalah positif ya. Nah, di sini setelah kita hitung kita peroleh ya, di sini adalah ya seperti dalam jadi ya, rumusnya adalah ini, kita lihat ya, P topinya adalah 0,05 ya,
0,57 untuk B topinya ya. Kemudian Z alpha per 2,05, ini P topi, ini Q topi per N ya, N nya 200 ya. Kita pastikan ya kiri dan kanan sama, kemudian maka hasilnya kita peroleh adalah ini ya, 0,3426 ya, 0,07979, hasilnya adalah ini. Oke, ini 96%. Saya yakin bahwa interval ini memuat proporsi populasi yang mendukung calon A ya, yang mendukung calon A, atau bisa dikatakan dengan tingkat kepercayaan 96%, saya yakin bahwa interval ini memuat populasi yang mendukung calon A. Oke. Kemudian soal nomor 2, dari suatu sampel aja dari 1000 rumah di suatu kota Y, ternyata 228 menggunakan gas LPG. Tentukan angka kepercayaan 99% untuk proporsi rumah di kota Y yang menggunakan LPG. Nah, di sini proporsinya adalah dari 28 dari 1000 itu ada sekitar 22% ya, di sini bisa dikatakan seperti itu. Kemudian artinya P-nya nanti adalah berapa? 7,2 ya. Oke. 7,2% atau 0,772. Oke. Sini alfanya adalah 0,01, maka Z 0,05 2,858, kita cek 2,58 kita lihat di sini apakah losnya 0,0001 ya. Kita lihat ada 0,0049 ya, ini ada 0,51 ya. Sebenarnya yang lebih tepatnya yang 2,07 ya, karena belum sampai. Oke, kita revisi di sini karena kecil ya, 02 selisihnya 0,01, sehingga di sini tidak ada pengaruh ya. Oke, hasilnya tetap sama, maka di sini adalah di sini intervalnya ini ya. Bisa kita artikan bahwa 99% saya yakin bahwa interval ini ya memuat proporsi rumah di kota Y yang menggunakan LPG, atau bisa kita nyatakan dengan tingkat kepercayaan 99%, saya yakin bahwa interval ini memuat proporsi di rumah kota Y yang menggunakan LPG. Jadi interpretasinya menggunakan salah satu saja ya, mau pilih ini atau ini silakan ya. Jadi di sini kita sudah sampai pada estimasi interval untuk min dan populasi. Selamat belajar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.